Listeners, kasus gangguan ginjal akut telah merenggut ratusan nyawa anak Indonesia. Menurut catatan terakhir, 255 anak terkena gangguan ginjal akut, dengan korban meninggal dunia sebanyak 143 anak. Lalu pihak mana yang harus dimintai pertanggungjawaban setelah diketahui kasus ini telah tercatat mulai bulan Januari 2022? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berdialog dengan Asisten Ombudsman Republik Indonesia, Ibu Dewi Puspitasari. Selamat pagi, Ibu Dewi. Salam sehat, Ibu. Selamat pagi, Mbak Eva. Salam sehat. Baik. Ibu Dewi, Ombudsman menduga ada maladministrasi dalam kasus gangguan ginjal akut. Bagaimana bentuk maladministrasi yang dimaksud oleh Ombudsman tersebut? Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya memang saat kami melakukan press conference di hari Selasa beberapa waktu yang lalu, di sini Ombudsman sekali lagi melihat adanya potensi maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Kemenkes dan BPOM RI. Dari pertama kali dengan mulai munculnya kasus gagal ginjal akut ini, Kemenkes sendiri ini tidak memiliki suatu data pokok gitu ya, mungkin big data gitu terkait dengan daftar penyakit, sehingga tidak ada upaya mitigasi ataupun pencegahan yang dilakukan oleh Kemenkes sehingga mengakibatkan kasus ini terus meningkat begitu. Nah, kalau misalnya kita melihat sendiri potensi maladministrasi dari BPOM, ini kita melihat dari proses pre-market dan post-marketnya. Gitu. Jadi bagaimana proses dari suatu produk ini mendapatkan izin edar, kemudian bagaimana dengan sertifikatnya. Nah, kemudian juga bagaimana bentuk pengawasan dari BPOM sendiri ini terkait dengan menjamin mutu dari kandungan produk yang telah beredar ini tetap sama dengan mutu kandungan saat produk ini mendapatkan izin edar. Baik. Pertama soal big data, kemudian soal pre-market, post-market, artinya pengawasan di sini ya, Ibu Dewi. Artinya Ombudsman melihat ada kelalaian, kebobolan, tidak menjaga dengan maksimal obat ini sampai ke masyarakat. Iya, betul. Memang kita melihat dari dari si Kemenkes sendiri ini menjadi memang lalai gitu kan. Dari Menkes sendiri juga menyatakan memang pihaknya ini melakukan kelalaian sehingga memang tiba-tiba di bulan Agustus lonjakan kasus gagal ginjal akut ini menjadi meningkat gitu, langsung ada laporannya sebanyak 35 kasus yang ditemukan. Dan itu memang kan percepat peningkatan kasusnya sendiri itu kan cepat sekali gitu ya. Jadi semacam kasus gagal ginjal akut ini kalau bisa kita bilang mungkin seperti silent killer juga jadinya. Iya. Iya, dengan penyakit-penyakit yang silent killer lainnya kan seperti hepatitis juga, kemudian hipertensi dan juga mungkin kanker seperti itu. Dan sampai saat ini juga Kemenkes belum menyatakan apa yang menjadi penyebab dari penyakit gagal ginjal akut ini. Baik. Sebelumnya Ombudsman sampaikan akan memanggil Kemenkes dan juga Badan POM. Apakah sudah dilakukan dan apa jawaban dari Kemenkes dan juga Badan POM soal dugaan kelalaian, kebobolan ini? Ya, baik. Pertama-tama mungkin karena kita ini dalam hal proses pemeriksaan memang kita ingin memberikan respon cepat dulu seperti itu. Jadi memang kita masih melakukan pemeriksaan awal berdasarkan dengan data-data yang kita terima sendiri, juga mungkin yang juga masyarakat tahu yang beredar seperti apa. Kemudian memang langkah selanjutnya memang kita akan melakukan pemanggilan kepada Kemenkes dan BPOM, serta juga kita akan melakukan pengawasan dengan melakukan sidak di beberapa rumah sakit, kemudian juga dengan fasilitas-fasilitas kesehatan juga termasuk apotik, dan juga akan melakukan sidak di dinas-dinas kesehatan seperti itu. Jadi kapan akan dipanggil Kemenkes dan juga Badan POM, Ibu Dewi? Kemungkinan segera, kalau kemungkinan dalam minggu ini akan kami panggil dua instansi tersebut. Suratnya sudah disampaikan atau belum? Sedang dalam proses. Baik. Kalau untuk pengawasan sidak memastikan fasilitas kesehatan kemudian apotik tidak menjual begitu ya obat-obat yang sudah dilarang, apakah itu juga sudah dilakukan? Iya, itu juga sedang dalam proses kami dalam pengawasan, dan juga terkait dengan pengawasan ini juga dari Ombudsman perwakilan sendiri sudah ada juga yang melakukan pemanggilan seperti itu dengan pihak Dinkes dan juga melakukan pengawasan sidak seperti itu, Mbak Eva. Baik, selain
yang disoroti oleh Ombudsman adalah pemerintah ya, di sini Kemenkes dan juga Badan POM. Adakah pihak lain dari swasta misalnya, karena disebut oleh Badan POM ini adalah tanggung jawab farmasi? Karena kita ini melihat Ombudsman sendiri melihat menyoroti tentang kewenangan dari pemerintah itu sendiri untuk saat ini, karena ini lagi-lagi kan masalah nyawa gitu ya, Iya, Mbak Eva ya. betul. Jadi tidak bisa kita menyalahkan pihak perusahaan farmasi itu sendiri. Iya. Nah, kita kan ingin melihat bagaimana negara itu hadir, bagaimana negara ini merespon, menangani secara tepat, secara cepat begitu ya, tanggap dalam menangani kasus gagal ginjal akut ini. Jadi kami masih belum melakukan terkait sampai sejauh itu, sampai ke perusahaan. Kami melihatnya ingin pemerintah dulu nih, kita mendorong pemerintah untuk segera melakukan bagaimana untuk mengatasi masalah gagal ginjal akut ini. Baik, Ombudsman menilai ada lempar tanggung jawab di sini? Terkait dengan lempar tanggung jawab, mungkin kita ya, karena tadi ya kita sudah bilang untuk menyoroti bagaimana dengan terkait dengan kewenangan-kewenangan dimiliki oleh Kemenkes dan BPOM, namun kita sudah melihat ini upaya-upaya yang dilakukan dua instansi ini memang sudah dilakukan secara cepat, tapi mungkin hasilnya ini yang belum terlihat gitu ya, belum terlihat maksimal seperti itu. Jadi di sini memang kami ingin pemerintah ini perlu bersikap tegas dan jangan saling lempar tanggung jawab. Mereka ini harusnya saling bersinergi bersama-sama seperti itu. Mungkin tidak hanya di pemerintah pusat saja levelnya, tapi juga bisa ke pemerintah daerah. Jadi semakin banyak koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, maka jadi bisa kita menangani kasus ini tuh jadi secara cepat gitu. Iya. Dengan potensi maladministrasi, tanggung jawab seperti apa yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM? Kalau kita masih menyoroti, kita masih mendorong untuk pihak dari Kemenkes dan BPOM, terutama sekarang Kemenkes sih, untuk segera menetapkan kasus gagal ginjal akut ini sebagai kejadian luar biasa. Walaupun mungkin memang karena terkait dengan Permenkes ataupun yang mendasari penetapan suatu fenomena atau penyakit itu menjadi kejadian luar biasa, ini ada kriterianya seperti itu. Tapi memang ini kan sudah kasus ini sebenarnya sudah ada beberapa kriteria yang masuk dalam penetapan menjadi KLB seperti itu. Nah, kita tuh ingin mendorongnya pemerintah untuk segera menetapkan kasus ini sebagai KLB dulu, supaya nantinya ada penanganan di pusat, kemudian nanti ke daerah bentuk satuan-satuan tugas khusus seperti itu ya Mbak. Mungkin jadi nanti proses screening dan penemuan kasus gagal ginjal akut ini jadi bisa sampai ke tingkat-tingkat desa seperti itu. Baik, Ombudsman menilai bahwa sudah cukup indikatornya untuk menetapkan kejadian luar biasa, kecuali soal menular ya, itu tidak dipenuhi indikatornya. Iya, karena memang ini tidak. Tapi kita memang tidak bicara ya supaya kita harus melihat juga tidak secara tekstual, tapi juga filosofi dari peraturan KLB-nya itu sendiri dalam penentuannya. Ya, seberapa urgent Ombudsman menilai bahwa KLB harus diterapkan atau diberlakukan oleh pemerintah terkait dengan gangguan ginjal akut pada anak? Ya, karena ini sudah menyangkut nyawa dan memang sebaran kasusnya sendiri ini sudah tersebar di 26 provinsi, itu mungkin yang secara kasat mata mungkin baru terlihat gitu ya. Mungkin di provinsi-provinsi lain sebenarnya sudah ada ini kasus-kasus gagal ginjal akut ini, tapi belum terkuak ke media mungkin ataupun publik seperti itu. Jadi memang kita mendorong supaya segera ini pemerintah menetapkan kasus ini sebagai KLB seperti itu, karena setiap hari juga kasusnya meningkat dan jumlah kematian pun juga meningkat gitu. Kita melihat persentasinya saja sudah hampir 57% untuk yang angka kematiannya. Baik. Tetapi kalau Ombudsman menilai bagaimana penanganan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dilakukan oleh pemerintah mendatangkan obat antidotum, kemudian juga ada klaim dari pemerintah kasusnya sudah turun sekarang dengan dihentikannya peredaran obat sirup anak. Ya, mungkin kalau dari pandangan Ombudsman sendiri terkait dengan
penetapan terkait dengan pemberian yang sudah dilakukan, upaya-upaya sudah dilakukan oleh Kemenkes sendiri, itu mereka sendiri kemarin menyatakan bahwa mereka ini masih belum bisa menyatakan bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari kasus gagal ginjal akut ini. Mereka masih perlu proses investigasi yang lebih dalam penanganan dan belum bisa memastikan kepada masyarakat sendiri berapa lama waktu yang mereka bisa berikan gitu kepastian terkait dengan sebenarnya ini penyebabnya apa, apakah benar memang terkait dengan intoksisitas yang terjadi di dalam tubuh si penderita, memang mereka ini keracunan dari senyawa tadi etilen glikol ataupun dietilen glikol. Nah ini pemerintah kan sebenarnya belum memberikan pernyataan resmi seperti itu, belum memberikan pernyataan resmi, sehingga juga kita masih merasa bahwa ya ini pemerintah ini harus segera tanggap gitu dan harus segera memberikan kepastian kepada publik terkait memang apa yang menjadi penyebab dari kasus gagal ginjal akut ini. Dan tentunya juga penanganan segera yang harus dilakukan Iya. ya. Tindak lanjut seperti Iya, betul. apa menurut Ombudsman yang harus segera urgent dilakukan Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM sekarang dalam proses penanganannya? Iya, selain mungkin yang telah dilakukan dengan melakukan penarikan ataupun penghentian ya peredaran obat sirup, kemudian juga menghimbau kepada para tenaga kesehatan untuk tidak meresepkan obat sirup. Saya rasa ini pemerintah juga harus memberikan alternatif alternatif dari himbauan kebijakan yang telah mereka berikan terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini. Karena memang kalau kita ketahui ini kan sedang juga musim pancaroba begitu ya Mbak ya. Jadi penyakit ini kan juga sekarang juga ada penyakit demam, panas gitu ya. Mungkin juga tidak hanya diderita oleh anak-anak saja, mungkin juga kaum-kaum rentan seperti itu juga mereka kan mungkin butuh penanganan obat ya. Mungkin dikarenakan ini tidak diperbolehkan menggunakan obat sirup. Nah, ini pemerintah juga harus memberikan alternatif seperti apa yang memang nanti digunakan supaya penyakit ataupun yang diderita oleh masyarakat ini bisa juga teratasi seperti itu. Baik, dengan temuan potensi maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman, apakah ada sanksi Ibu Dewi yang bisa diterapkan kepada Kementerian Kesehatan atau Badan POM? Kalau terkait dengan sanksi dari BPOM sendiri kan memiliki kewenangan untuk melakukan sanksi, memberikan sanksi administratif itu, tapi kepada perusahaan farmasi apabila memang mereka ini terbukti memang melakukan pelanggaran seperti itu atau yang menyalahi aturan. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya dari Ombudsman sendiri apabila memang nanti Kemenkes dan BPOM ini terbukti melakukan maladministrasi, otomatis pasti ada kita memberikan tindakan ataupun saran rekomendasi kepada pihak Kemenkes seperti itu. Tapi kalau untuk yang sanksi di luar itu mungkin yang pidana itu mungkin ada di lembaga lain seperti itu ya, para penegak hukum. Baik, jadi output dari penelitian atau pemeriksaan dilakukan Ombudsman adalah nanti dalam bentuk rekomendasi ya? Saran pertama, tindakan korektif dulu apabila memang nanti Kemenkes dan BPOM ini tidak melaksanakan tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman, maka nanti akan naik ke rekomendasi. Pemeriksaannya akan seperti apa sebetulnya untuk sampai ke tahap rekomendasi tersebut? Ya, kalau di Ombudsman sendiri kita akan melakukan proses pemeriksaan dulu seperti itu. Kemudian nanti juga terkait dengan yang tadi melakukan sidak pengawasan langsung ke beberapa fasilitas kesehatan dan kemudian kita langsung melakukan pemanggilan kepada para pihak dan juga ataupun pihak terkait. Selanjutnya dilakukan analisis dan keluar laporan akhir hasil pemeriksaan kami. Seperti itu, Mbak Eva. Baik, sebelum sampai di tahap rekomendasi, apakah sudah ada saran saat ini dari Ombudsman kepada pemerintah, kepada pihak farmasi juga, agar kasus ini bisa tertangani dengan baik dan tentu kita harapkan tidak terjadi lagi ya Ibu Dewi, karena sedih sekali ini anak-anak yang menjadi korban.
Iya, makanya itu kita memang masih mendorong supaya pemerintah ini menetapkan itu tadi Mbak, KLB. Menjadi KLB itu masih memang Syarat utama harapan ya. awal kami. Ya, Iya, ya. harapan awal kami sembari kami memang masih tetap melakukan pengawasan, kemudian kami juga melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia. Baik, tentu kita harapkan Ibu Dewi penanganannya betul-betul maksimal, tepat, jangan ada lagi anak-anak yang menjadi korban. Iya, Tidak bisa membayangkan betul. bagaimana perasaan keluarga orang tuanya Orang apalagi tua. ya. Tentu kita Iya. harapkan semuanya juga jangan ada lempar tanggung jawab ya Ibu Dewi, semuanya Nah, harus iya betul. bersatu untuk mengatasi masalah ini dan kita lihat apakah pemerintah akan menetapkan gangguan ginjal akut sebagai kejadian luar biasa dan yang penting adalah penanganannya juga harus luar biasa ya Ibu Dewi. Karena Nah, kejadian betul ini sekali. betul-betul kejadian luar biasa. Terima kasih Asisten Iya, Ombudsman baik. Republik Indonesia Dewi Puspitasari sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Salam sehat selalu Ibu Dewi. Ya, salam sehat selalu Mbak Eva. Makasih. Terima kasih Ibu.